Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam aksi nyata modul 2.3 materi coaching untuk supervisi akademik bersama saya Yunita Kumala Dewi SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Demak. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 1 Bonang. Selamat menyaksikan. Tugas aksi nyata kali ini yaitu CGP akan melakukan praktik dengan rekan sejawat. CGP akan menjadi supervisor dan satu rekan sejawat menjadi guru yang akan diobservasi. Kemudian, rekamlah kegiatan tersebut sebagai bukti pelaksanaan aksi nyata modul 2.3 ini, kemudian unggah ke kanal YouTube dan PMM Anda pada menu bukti karya. CGP akan melakukan pra-observasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Bagian ini direkam sebagai bahan pendukung penilaian dan refleksi CGP. Hasil rekaman diberikan kepada pengajar praktik. CGP melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. CGP membuat catatan nomor observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi. Tugas kali ini, yang pertama, kegiatan pra-observasi berupa percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti akan diadakan observasi. Urutan kedua, kegiatan observasi di kelas. Dan yang ketiga, kegiatan pasca observasi, yaitu setelah PI 5. Bapak Ibu Guru hebat, berikut rekaman video percakapan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Kumala Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak dari instansi SMP Negeri 1 Bonang. Kali ini saya akan melakukan praktik serangkaian kegiatan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Ibu Harisi, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Bonang. Baik, Bu Asih, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu Nita. Luar biasa ya hari ini ya. Alhamdulillah sekali. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita melakukan kegiatan pra-observasi gitu ya, Bu ya. Dan pada kegiatan kali ini saya nanti sebagai mitra Anda, kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik dan saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti, serta kita nanti bercakap-cakap terkait persiapan pembelajaran tersebut. Itu ya, Bu ya. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang kita lakukan ya, dan diantaranya dengan memberikan masukan, bimbingan, serta mengembangkan kompetensi yang Bu Asih miliki untuk digali lebih lanjut supaya siswa memperoleh pembelajaran yang bermanfaat. Gitu ya, Bu ya. Baik, sebelumnya pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bu Asih nanti lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu beberapa hal terkait kegiatan supervisi yang akan kita lakukan ya, Bu ya. Yang pertama, materi apa yang akan Bu Asih ajarkan nanti? Jadi untuk materi yang nanti saya akan ajarkan itu materi teks prosedur, tapi
karena kemarin sudah ada materi untuk yang sebelumnya, untuk berikutnya materinya menulis teks prosedur. Gitu. Berarti materi yang akan Bu Asih ajarkan yaitu menulis teks prosedur ya, spesifiknya Bu ya. Baik, kemudian terkait materi tersebut tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Asih apa Bu? Jadi untuk tujuan pembelajaran dalam menulis teks prosedur ini ada dua. Yang pertama, peserta didik nanti mampu. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah yang benar. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran Ada dua yang Bu tujuan Asih tadi ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami teks prosedur tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis, Ya, mengidentifikasi mengidentifikasi ya, menulis. dan menulisnya, betul sekali. Selanjutnya, apa area pengembangan yang hendak Ibu Asih capai terkait tujuan pembelajaran ini? Terkait tujuan pembelajaran, jadi area pengembangan yang hendak dicapai memang yang pertama pengembangan pada keterampilan menyimak anak. Oh ya. Jadi nanti memang saya akan memutarkan beberapa video. Area pengembangan yang kedua itu pengembangan di keterampilan menulis teks prosedurnya. Jadi lebih spesifik lagi sesuai dengan materi. Oh gitu ya. Dari beberapa area pengembangan yang Bu Asih sampaikan tadi, mana sekiranya yang ingin secara spesifik dikembangkan yang nantinya ingin diamati dalam observasi ini Bu? Ya Bu Nita, untuk secara spesifik area pengembangan ini yang hendak diamati yaitu keterampilan menulis teks prosedurnya. Keterampilan menulis teks prosedur yang nanti diharapkan bisa sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan benar. Nah, pembelajaran ini saya upayakan untuk menjadi pembelajaran yang interaktif. Jadi memang nanti ada metode interaktif dan kolaboratif dari siswa, seperti memanfaatkan media dan teknologi dalam pengajaran, ada video dan tutorialnya, dan nanti memang saya akan memberikan sebuah per kelompok gambar yang berbeda yang nanti bisa didiskusikan untuk disusun menjadi teks prosedur. Oke, berarti artinya Bu Asih sudah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya ya Bu ya? Untuk yang pertama tadi yang untuk audiovisual, jadi saya menyiapkan video dan ada juga yang visual saja yaitu berupa gambar. Oh ya, dan tadi pun Bu Asih menerangkan gambarnya berbeda-beda ya, berarti antara kelompok satu dan kelompok berbeda. Oke, berarti sudah ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Bu Asih tadi juga mengutarakan ada kolaborasi ya Bu ya. Kemudian penggunaan teknologi juga ya. Insya Allah seperti itu. Lalu tadi juga sepertinya ada metode permainan yang dimunculkan ya Bu. Menggunakan apa Ibu? Untuk strategi pembelajaran yang nanti saya akan gunakan pada saat mengajar menulis teks prosedur itu medianya flashcard, jadi seperti kartu bergambar yang nanti saya siapkan per amplop yang berbeda-beda, dan mereka pun akan mengambil satu kelompok satu amplop. Jadi saya tidak menentukan itu dari hasil mereka pilih. Jadi random ya Bu ya. Ya, setelah itu nanti mereka akan menyusun sesuai dengan prosedur atau langkah yang benar. Itu hanya gambar ya Bu, jadi hanya disediakan media gambar saja tetapi belum menulis. Harapannya nanti dengan adanya gambar, jadi anak didik itu mampu menulis dengan ilustrasi gambar yang sudah disediakan. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Baik, kemudian strategi pembelajaran yang lain yang dimunculkan juga dalam pembelajaran itu selain flashcard tadi, apa lagi Bu? Ada Bu, ada satu lagi tadi setelah saya mengutarakan
mengupayakan adanya media seperti itu, Iya. metode yang saya gunakan itu metode bus stop learning istilahnya. Iya. Bus yang Berhenti. berhenti lalu berjalan kembali. Oh, gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi diharapkan nanti anak didik satu kelompok itu yang sudah menyelesaikan hasil pekerjaannya akan berpindah ke kelompok yang lain. Iya. Jadi melihat Hasil. hasil dari pekerjaan kelompok lain. Iya, luar biasa sekali. Berarti Untuk ada melengkapi seperti itu Betul. kalau ada kekurangan atau memang bisa belajar dari teman atau kelompok yang lain. oh gitu. Berarti hasilnya di Pamangan ya Bu, kemudian secara berkelompok baru pindah tempat. Nah, berarti Harapannya seperti itu nanti yang saya akan rencanakan. oh, iya. Bagus sekali, luar biasa. Dan yang terakhir Bu, kira-kira kapan pembelajaran ini akan dilaksanakan Bu? Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan ini insya Allah pada hari Senin, Oh ya. karena memang ada mata pelajaran saya di kelas tersebut. Jadi Senin insya Allah kita akan belajar menulis teks prosedur dengan metode flashcard, dengan flashcard dan metode pembelajaran Bus stop learning, ya. Iya, betul sekali. Ya Bu, dan apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti bersama ya? Setelah kita observasi. Ya, setelah diobservasi harapannya untuk saya pribadi itu sebagai pembelajaran, karena ini berupaya untuk mencari strategi yang pas, yang tepat untuk materi, karena mungkin beberapa metode tidak langsung bisa digunakan pada satu materi. Kita harus menilai itu apakah sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak. Nah, untuk harapannya saya bisa belajar lagi metode-metode lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk harapan saya anak didik itu lebih bisa dan mudah untuk menulis dengan adanya media gambar tadi. Jadi tidak ada rasa tidak bisa, tetapi mencoba untuk bisa. Ya, betul sekali. Ya, artinya tujuannya tetap bermuara pada siswa juga ya Bu. Mereka bisa lebih mampu untuk menyajikan teks prosedur dalam bentuk karyanya mereka sendiri. Karya per kelompok. Iya, berkelompok ya. Begitu Bu, saya juga berharap demikian. Semoga harapan kita dapat terwujud bersama ya Bu ya. Amin. Semoga pembelajaran besok Senin bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih Bu Asih sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Semoga tidak ada kendala ke depannya dan semuanya berjalan lancar sesuai harapan kita bersama. Amin. Terima kasih Bu Gita. Iya, terima kasih. Baik, demikian tadi percakapan pra-observasi. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asih.